Gue sih kasihan sama si Helwanya sih, jujur aja. Biarpun juga sedih ngeliat istri pertama, tapi kayaknya istri yang pertama ini kok nggak bisa mikirin gitu loh. Media sosial kembali ramai setelah Emma Waroka ikut menyoroti kisruh antara Habib Bahar dan Helwa Bahmid. Terutama setelah istri pertama Bahar muncul di podcast Dr. Richard Lee memberikan pembelaan yang dinilai netizen yang budiman semakin membingungkan. Emma Waroka menanggapi penjelasan sang istri tentang pernikahan tanpa izin, status sah, dan anggapan bahwa semua tetap valid meski tidak terdaftar di KUA. Ia menilai pemahaman tersebut menyesatkan, apalagi melihat fakta bahwa Helwa yang sedang hamil dan baru melahirkan justru ditinggalkan tanpa perlindungan hukum maupun nafkah. Menurut Emma, kondisi itu menunjukkan betapa rapuhnya posisi perempuan ketika pernikahan hanya mengandalkan janji tanpa legalitas. Dalam unggahannya, Emma Waroka menegaskan bahwa berbagai bukti seperti foto, rekaman, dan jejak komunikasi justru memperlihatkan bagaimana Helwa diberi harapan lalu diabaikan. Ia mengkritik keras pembelaan istri pertama yang dianggap tidak berpihak pada sesama perempuan, terutama seorang ibu baru yang rentan secara fisik dan mental. Emma menyebut bahwa empati seharusnya tidak hilang hanya karena mempertahankan status, dan menyerukan agar Helwa berani mengungkap bukti bila kasus ini bergulir ke ranah hukum. Guys, Mamski lagi ngeliatin kasusnya Helwa melawan mantan, belum cerai ya, sama si itu loh yang namanya HBS, tahu kan? Dan sekarang nih istri pertamanya HBS datang juga ke podcastnya Dr. Richard Lee karena kemarin kan Helwa sama mamanya yang diwawancara. Nah sekarang ini istrinya yang speak up. Mamski lagi dengerin, guys. Istri pertama yang harus memilih. Ada memang yang seperti itu juga. Tapi kan pernikahan juga ini kan suami menikah kan tanpa izin istri pun, tanpa harus minta izin nggak apa-apa. Oh iya? Hah? Iya. Bukannya katanya harus Suami menikah tanpa izin istri nggak apa-apa? ada izin istri Enggak pertama? juga sih. Enggak juga. Kalau niatnya memang istrinya mau bareng-bareng biar sah juga nih istri kedua, ketiga maksud secara negara mungkin bisa. Oh berarti bahaya banget Kak kalau misalnya kita agama Islam, mohon maaf ya, saya belajar ini guys sekali lagi ya. Kalau menikah nggak usah izin istri pertama boleh. Maksudnya tanpa perlu izin, tapi alangkah lebih baiknya kan ada persetujuan minta izin sama istri. Tapi kalau nggak izin juga boleh. 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 Kalau nggak izin juga menikah dengan wanita lain, nggak izin istri pertama juga boleh. Mana boleh? Sah kan? Tetap sah. Tetap sah. Sah. Bukan kalau misalnya kita itu harus dari istri pertama yang cariin, itu bukan. Itu Enggak juga sih, enggak harus juga sih. Itu kan berarti udah ada omongan di awal. Nih. kalau ilmu yang sebenarnya Kak yang harus Aduh, ngeri. Maaf banget nih, istri pertama sah dari mananya? Secara orang-orang yang perempuan-perempuan dinikahin siri, anaknya itu nggak berhak mendapatkan warisan, nggak bisa dianggap sebagai anak kandung karena nggak punya akte kelahiran. Sah dari mananya? Nggak ada sah-sahnya dong kalau begitu. Buktinya itu si Helwanya aja bisa ditinggalin begitu aja. Setahu saya ya, pernikahan yang sah itu apabila sudah dilakukan dengan peraturan agama masing-masing untuk di Indonesia. Jadi harus memilih salah satu agamanya dan juga harus terdaftar di KUA. Begitu mbaknya. Kalau nggak ada pendaftaran di KUA, gimana kita mau mengurus legalitas perkawinan kita? Bagaimana kita mau mengambil tindakan apabila terjadi KDRT atau perbuatan yang semena-mena ditinggalin, nggak dinafkahin lahir dan batin? Kita mau ngadunya kemana kalau nggak punya itu buku nikahnya? Tapi ya udahlah ya, gue nggak ngerti jalan pikiran mbaknya. Ini gue mau lanjut lagi dengerin statement kamu ya, yang berikutnya nih mbak. Awal agak renggangnya juga Habib sama Helwa ini. Jadi posisinya dia lagi hamil, dia keluar ketemuan sama artis. Tolong dibuktinya mbak, kalau enggak ini juga bisa menjadi fitnah. Terus posisi nggak pakai kerudung gitu. Itu Habib ngerasa kesel, maksudnya udah dinasehatin berkali-kali mau keluar mau ketemuan sama siapapun terserah, yang penting pakai hijab gitu.
Nah dari situ Habib mulai kayak berkurang dinasehatin terus soalnya, tapi nggak didengar gitu. Oke. Ini yang ngomong kan harusnya Habibnya ya, bukan kamunya loh Mbak. Karena ya kita mau dengar dari dan mau lihat ekspresi muka Habib gitu loh. Terus. Masalah ini viral, ada komplain dari istrinya Habib. Langkah sendiri dari Habib sendiri maunya apa gimana Kak? Nah, Sebenarnya Habib, saya sih yang kesel di sini ya dok ya. Saya maksudnya sampai saya pengen laporin dugaan berita bohong gitu kan. Habib bilang kan jangan, karena kan biar bagaimana ada anak kan. Gak apa-apa, anak saya yang urus. hah? Anaknya kamu yang urus? Itu kan mamahnya yang mau kamu laporin, mama kandung loh. Kamu siapa? Astaga. Saya bilang kalau perihal anak, saya biasa urus anak. Bisa. Nggak perlu dipusingin kalau itu. Yang penting ini orang harus dikasih pelajaran. Orang itu ibu kandung dari anak yang mau kamu urus. Kok nggak sinkron ya? Itu ibu kandungnya yang melahirkannya, yang menyusuinya, darah dagingnya. Gimana kamu mau urusin anak dia, anak kandung? Ibunya mau kamu penjarain, anaknya kamu urus. Ntar dulu deh Mbak, ini Mbak berbicara berdasarkan apa ini seperti ini Mbak? Kok jadinya... Oh, dia udah merugikan loh nama baik Habib sama Nama baik Habib? Kayaknya waktu yang dikasih tahu foto-fotonya Helwa itu justru Helwa dia yang dirugikan menurut Mamski ya. Karena pertama dijanjiin mau dicariin jodoh sama si suami Mbak. Terus ternyata dia sendiri udah sampai melamar itu ada fotonya, gue ngeliat udah begini nih, begini dari bawah, terus tangannya begini, tangannya si Helwanya dicium. Itu aja menurut gue secara sesuai dengan profesi suami kamu ya, kan nggak boleh seharusnya yang bukan muhrim. Kok itu udah cium-ciuman tangan sih, pegangan terus dicium, ketemuan lagi bukan muhrimnya, samping-sampingan lagi ada fotonya, bukan nama baik dong. Maksudnya ini apa gitu? Dan kebohongan apa yang si Helwa katakan? Yang ngomong bicara fotonya kok Mbak, fotonya semua berbicara, sampai hamilnya ada fotonya, USG-nya ada, semuanya ada. Dan transferannya saya lihat Mbak kasih tahu cuma 3 transferan, 5, 5, 2. Itu pun jarak waktunya beberapa bulan. Ya Allah, mau berapa? Bisa buat hidup berapa orang itu? Bayi perlu biaya banyak banget ya, popok segala macam. Helwanya sendiri buat pemulihan jahitannya, pemulihan dia untuk mental, fisik dan semuanya. Ibunya juga yang menjaga di rumah itu. Ini udah nggak benar dari awal deh. Udah nggak benar banget dari awal. Niatnya nikahin itu untuk apa? Sampai ujung-ujungnya ternyata juga yang klarifikasi kok malah istrinya terus, istri yang pertamanya terus. Ini suaminya sendiri mana? Waduh, masih Mamski pantau ya guys kasus ini. Tolong kasih masukan ke aku ya apabila ada berita-berita baru, info-info baru dari kedua belah pihak. Gue sih kasihan sama si Helwanya sih, jujur aja. Biarpun juga sedih ngeliat istri pertama, tapi kayaknya istri yang pertama ini kok nggak bisa mikirin gitu loh. Pertama ya, orang hamil itu nggak gampang kan? Ya, itu satu. Kedua, melahirkan aja tuh udah ada baby blues guys. Hormonnya udah lagi yang naik, turun, drop. Kayak apaan tahu. Terus juga dari foto-fotonya Helwa, sorry gue lebih percaya si Helwa sih. Asli dia mah kayak bener-bener udah dikasih janji-janji surga gitu loh. Kayak dikasih janji-janji surga, tapi ternyata nggak seperti yang diomongin gitu, dijanjiin kayak rumahnya ngontrak. Itu semua buktiin aja nanti Helwa. Kalau emang mau dilaporin ya udah lapor aja lagi. Kan nanti melapor ini kan saling klarifikasi di depan polisi, malah lebih enak. Helwa keluarin semua bukti-buktinya gitu ya, pada saat dari awal kronologis, apa aja yang dijanjiin, apa aja yang udah diberi, apa yang nggak dapet, kayak gitu. Apalagi ini yang istri yang pertama ini bilang boleh nikah lah, berarti boleh dong, berarti sah dong, berarti itu istri loh si Helwa. Kok mau kamu penjarain? Terus anaknya mau kamu yang piara? Nggak bisa begitu, nggak sembarangan, nggak bisa seperti itu. Atas dasar apa? Bilang bohongnya, bohong harus dibuktikan loh. Jangan cuma dengerin omongan, kamu percaya telan semua. Terus bukti dari si wanita yang kata kamu syah sebagai istri tadi,
kamu nggak mau dengerin satupun, harus dengerin juga apa aja, dan harus bisa punya empati juga, menempatkan diri sebagai perempuan, harus lebih punya empati lagi. Memang kita semua punya kebutuhan finansial ya Mbak, dan juga status ya sebagai istri. Mungkin Mbaknya takut dipisahkan dan tidak mendapatkan apa yang udah Mbak dapatkan selama ini. Tapi kita juga harus ada empatinya juga gitu sama perempuan-perempuan yang udah dijanjikan macam-macam oleh pasangan kita. Dulu Mbak, saya cerai sama mantan suami saya karena kasus kayak begini. Yang saya hajar bukan perempuannya, suami saya, mantan suami saya. Dia yang beneran abis dia sama aku. Kenapa? Sejuta perempuan mau deketin, kalau laki-lakinya bener mah nggak bakalan kejadian. Jadi saya nggak mau capek-capek nyerang sejuta orang. Satu aja, kalau emang udah nggak bener, bye. Kayak gitu. Untuk Helwa, semangat terus ya sayang. Mamski akan pantau terus kasus ini. Kamu nggak usah takut. Aku akan selalu speak up, dan mohon maaf untuk yang istri pertama. Memang kamu kuat banget mentalnya, tapi tolong ada empati juga dengan seorang ibu yang baru melahirkan anak gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman, komen semuanya. Kasih tahu Mamski pendapat kalian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.